Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami berdoa, minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah dalam pemahaman kami berani untuk hidup taat tiap-tiap hari. Sementara kami belajar firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Bapak Ibu, izinkan saya kali ini berbagi kepada Bapak Ibu tentang persoalan mencukupkan diri. Jadi saya undang Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Filipi pasal yang keempat. Mari saya baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Coba saudara perhatikan ayat 11. Paulus bilang dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, di ayat 12 dia bilang keadaan yang dimaksud adalah waktu kenyang, waktu kelaparan, waktu berkelimpahan, dan waktu kekurangan. Coba saudara cermati, rupa-rupanya mencukupkan diri bukan hanya isu yang harus dikerjakan pada momen saudara dan saya kekurangan atau kelaparan. Sebab ternyata mencukupkan diri itu pun harus dikerjakan pada waktu Bapak Ibu dan juga saya sedang ada pada posisi kenyang ataupun sedang ada pada posisi kelimpahan. Sebab begini Pak Ibu, pahamilah bahwa tidak ada orang yang akan mungkin menjadi puas dalam hidup. Tidak ada orang yang akan mungkin merasa cukup dalam kehidupan. Orang selalu merasa tidak puas atau bahkan tidak cukup dalam kehidupan. Sedangkan ini yang Alkitab ajar. Saudara dan saya harus merasa cukup dalam seluruh keadaan yang ada. Itulah sebabnya mengapa di ayat 11 Alkitab menggunakan kata belajar mencukupkan diri. Nah, rupa-rupanya kata belajar adalah kata penting, sebab ada kaitannya dengan kata mencukupkan diri. Mari saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Kata mencukupkan diri, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata autarkes. Nah, autarkes sendiri, pengertian yang pertama adalah cukup untuk diri sendiri. Nah, begini Bapak Ibu, kita harus ada pada posisi di mana orang lain tidak perlu berkata kepada kita, cukup loh ya, gitu. Mencukupkan diri itu artinya saudara dan saya berkata kepada diri sendiri bahwa begini, oke, cukup, begitu. Nah, ternyata untuk bisa bilang cukup kepada diri sendiri, Alkitab bilang, saudara dan saya harus belajar. Itu pengertian yang pertama. Nah, pengertian yang kedua dari kata rangkaian dua kata mencukupkan diri atau autarkes adalah begini, memiliki kekuatan yang tidak pernah gagal, yang bekerja dalam diri saudara dan saya, sehingga kita ini akan ada pada posisi puas atau senang. Berarti Alkitab bilang, untuk bisa puas atau senang, saudara dan saya butuh itu, kekuatan yang tidak pernah gagal untuk bekerja di dalam diri kita. Sebab ternyata begini Pak Ibu, untuk berkata kepada diri sendiri, cukup ya, atau saya sudah puas, atau saya sudah senang kok dengan keadaan ini. Nah, itu nggak bisa muncul dari diri sendiri.
kekuatan diri sendiri. Dibutuhkan kekuatan yang tidak pernah gagal, yang harus bekerja dalam diri kita begitu rupa, sampai pada akhirnya saudara dan saya mampu untuk belajar berkata kepada diri sendiri, oke, cukup. Nah begini, autarkes punya pengertian yang ketiga adalah ini, Bapak Ibu. Menjadi kuat karena telah cukup mengalami proses dalam berpikir. Artinya Alkitab bilang bahwa belajar itu berkaitan dengan proses berpikir. Nah, orang bisa menjadi kuat untuk berkata cukup ketika proses berpikir di dalam mereka itu telah menyetujui kata cukup itu sendiri. Makanya mari saya ulang. Untuk bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudara dan saya harus belajar. Harus mengalami sebuah proses dalam pemikiran kita sampai kita berani berkata kepada diri sendiri, oke, enough is enough. Cukup artinya cukup. Tapi yang kedua, untuk bisa menjadi cukup, saudara dan saya butuh kekuatan yang bekerja dan tidak pernah gagal bekerja di dalam kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya tiba kepada titik menjadi puas dalam hidup dan menjadi cukup. Sebab begini Bapak Ibu, waktu orang tidak cukup, merasa tidak cukup, yang terjadi adalah mengeluh, berkeluh kesah aja isinya. Waktu orang tidak puas dengan apa yang sedang mereka hadapi, yang terjadi adalah keluh kesah saja, gitu. Harapan yang tidak terpuaskan, isinya akan berkaitan selalu dengan keluh kesah. Keinginan-keinginan yang tidak terpuaskan akan selalu berkaitan dengan keluh kesah. Sedangkan ini yang Alkitab ajar. Waktu kita kekurangan, waktu kita lapar, waktu kita kelimpahan, waktu kita kenyang, saudara dan saya harus tiba kepada titik begini. Merasa cukup. Berkata kepada diri sendiri cukup, supaya pada akhirnya saudara dan saya tidak terjebak dalam keluh kesah. Tahukah saudara bahwa keluh kesah itu merusak kesehatan dalam tubuhnya kita? Lain halnya ketika orang belajar bersyukur karena mereka merasa cukup. Ketika orang mengalami puas dan senang dalam diri, mereka akan mengalami meningkatnya imun pada tubuh, sehingga pada akhirnya mereka tetap ditemukan sebagai orang-orang yang mengalami keadaan sehat karena mereka cukup dalam kehidupan. Makanya coba saudara lihat di ayat yang ke-13. Paulus berkata berikutnya di ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat, autarkes artinya adalah kekuatan yang bekerja di dalam diri kita. Artinya, kekuatan yang tidak pernah gagal itu bekerja dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya, saudara dan saya akan mengalami keadaan puas dan senang. Tidak ada keluh kesah, yang ada adalah ucapan syukur itu sendiri. Nah, Paulus bilang di ayat 13 bahwa kekuatan itu hanya akan saudara dan saya miliki ketika kita ada di dalam Tuhan. Amin. Sebab waktu kita ada di dalam Tuhan, lalu saudara dan saya memiliki kekuatan, maka yang terjadi adalah waktu kita menghadapi apa aja dalam kehidupan, segala perkara, you name it, saudara dan saya akan bisa berdiri tetap pada posisi tegak. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu, kata itu tuh, kutanggung. So, ternyata ketika kekuatan yang tidak pernah gagal di dalam Tuhan itu bekerja di dalam kita, maka saudara dan saya bisa menanggung segala perkara. Nah, kata kutanggung dalam bahasa Yunani menggunakan kata isko. Isko itu artinya adalah memiliki kekuatan untuk bisa mengatasi apa aja dan menjadi menang. Jadi Alkitab bilang, saudara dan saya waktu menghadapi kelaparan, saudara dan saya waktu menghadapi kekurangan, saudara dan saya waktu menghadapi keadaan kenyang, atau waktu menghadapi keadaan berlimpah, Alkitab bilang gini, kita ini akan punya kemampuan dan juga kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalan itu sampai kita ada pada posisi menang.
Ingatlah Bapak Ibu, keluh kesah tidak akan membuat saudara dan saya ada pada posisi menang. Ucapan syukur akan membuat saudara dan saya berada pada posisi menang. Tetapi untuk bisa saudara dan saya ada pada posisi bersyukur dalam segala keadaan seperti yang tertulis pada ayat 12, Alkitab bilang 1 ayat 11 bilang, belajar. Tapi yang kedua, saudara dan saya perlu tinggal di dalam Tuhan, sebab di dalam Dia ada kekuatan yang tidak pernah gagal bekerja dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita akan memiliki kemampuan atau bahkan kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu dan menjadi orang yang menang. Begini Pak Ibu, banyak orang akhirnya memutuskan untuk menciderai keyakinan mereka, marah kepada Tuhan, mengancam Tuhan, meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan, hanya gara-gara kekurangan dan kelaparan. Bapak Ibu, Paulus bilang, kekurangan, kelaparan bukan rahasia untuk saya. Artinya Paulus pun berkata, saya pun mengalami hal yang sama. Tapi kisah tentang hidupnya Paulus, waktu dia mengalami kekurangan dan juga kelaparan, dia tidak mengalami degradasi kepercayaan kepada Tuhan. Mengapa? Sebab dia bilang bahwa waktu mengalami hal tersebut, ada pembelajaran. Saya belajar pada keadaan tersebut. Saya memproses dalam pemikiran saya tentang apa yang sedang terjadi dalam saya punya kehidupan. Lalu yang kedua, Alkitab bilang, dia memutuskan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya dia memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi persoalan kekurangan, persoalan kelaparan, lalu kemudian menang, keluar dari kisah ini dan menjadi menang. Makanya dia bilang, di samping kekurangan, di samping kelaparan, saya pun mengalami yang disebut dengan kenyang dan juga kelimpahan. Begini Bapak Ibu, kita harusnya bersepakat bersama bahwa kelaparan dan kekurangan tidak akan membatalkan keyakinan kita terhadap Tuhan. Mengapa? Karena kita telah memutuskan dari awal untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Posisi inilah yang akan membuat saudara dan saya tetap kuat bertahan menghadapi apa saja dalam kisah hidupnya kita, sampai kisah hidup itu selesai dan kita tetap ada pada posisi menang Pak Ibu. Amin. Nah, mari kita lihat dulu begini, kata ini di dalam. Kata di dalam bahasa Yunani menggunakan kata even. Ingat, saudara dan saya harus di dalam Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan yang tidak pernah gagal, yang akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengatasi apa aja dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Nah, di dalam Tuhan, di dalam even bahasa Yunaninya, di dalam Tuhan itu artinya adalah begini, mengambil posisi, sedang terlibat dalam hubungan yang aktif dengan Tuhan. Berarti Alkitab bilang, waktu saudara dan saya kelaparan, waktu saudara dan saya kekurangan, waktu saudara dan saya kelimpahan, atau waktu saudara dan saya ada pada posisi kenyang, kita harus ditemukan sebagai orang-orang yang sedang berada pada hubungan yang aktif dengan Tuhan. Supaya pada akhirnya kita bisa menghadapi apa saja, memiliki kemampuan untuk kuat menghadapi apa saja, lalu keluar sebagai orang menang. Mari saya garis bawahi Pak Ibu. Orang bisa tinggalkan Tuhan waktu kelaparan. Orang bisa tinggalkan Tuhan waktu kekurangan. Tapi orang juga bisa tinggalkan Tuhan waktu kelimpahan. Dan orang bisa tinggalkan Tuhan waktu mereka ada dalam posisi kenyang. Makanya mengapa ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya harus memutuskan untuk tetap ada dalam hubungan yang aktif dengan Tuhan.
supaya pada akhirnya kita waktu menghadapi musim apa aja dalam kehidupan, saudara dan saya akan mampu menghadapinya, dan kita akan selalu keluar dalam posisi sebagai orang yang menang, orang yang tidak akan meninggalkan Tuhan atau bahkan menista nama Tuhan hanya gara-gara kita mengalami musim senang atau musim yang tidak senang. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita kaitkan dulu pengertian apa yang dimaksud dengan sedang berada dalam hubungan aktif dengan Tuhan. Sederhana saja Bapak Ibu. Waktu saudara dan saya tidak melepaskan diri kita dari kebiasaan merenungkan firman Tuhan, kekuatan firman yang bekerja dalam perenungan kita membuat kita akan tetap memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Sehingga waktu kita kekurangan, kita tidak menyangkal nama Tuhan, dan waktu kita kelimpahan, kita tidak meninggalkan Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Amin. Makanya ini yang perlu kita cross check ulang, cek diri sendiri. Sampai dengan hari ini, apakah waktu saya kekurangan, waktu saya lapar, saya bersungut nggak? Waktu saya kelimpahan, waktu saya kenyang, saya tetap merasa keadaan nggak cukup nggak? Saya tetap merasa nggak puas nggak? Atau waktu saudara dan saya kelaparan atau kurang, bahkan begini, waktu kita kenyang dan waktu kita kelimpahan, kita tetap memutuskan untuk bersyukur kepada Tuhan, lalu merasa cukup dalam kehidupan. Sebab untuk semua yang sedang mengalami kelimpahan dan kenyang, kenapa kita harus puas dengan kata cukup? Kalau saudara dan saya sudah puas dengan kata cukup, kelimpahannya kita itu akan bisa menjadi kecukupan bagi orang lain. Kalau dalam kelimpahan kita hargai kata cukup, maka kelimpahan kita dapat kita pakai Bapak Ibu untuk bisa memberkati orang lain, sehingga orang lain bisa berada pada keadaan cukup dan mereka bergeser dari keadaan kurang kepada keadaan cukup. Amin. Nah, kata di dalam atau even itu arti yang kedua adalah begini: memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan dan diperintah oleh Tuhan. Berarti ini yang Alkitab bilang, dalam hidup kita tiap-tiap hari, saudara dan saya harus berani memberi diri kita untuk diperintah oleh Tuhan pakai firman. Sehingga waktu saudara dan saya mengalami keadaan lapar dan kurang, kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan berkata kepada diri sendiri, kalau toh saya kurang, saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau toh saya lapar, saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan kita akan cukup dengan apa yang kita hadapi dalam hidup. Atau yang kedua, waktu saudara dan saya mengalami keadaan berlimpah, atau bahkan waktu saudara dan saya berada dalam keadaan kenyang, kita tetap memposisikan diri kita diperintah oleh Tuhan, sehingga kita nggak lupa diri Pak Ibu, kita nggak terfokus hanya untuk diri sendiri aja, tetapi begini, kita memberi diri kita diperintah oleh Tuhan, supaya pada akhirnya di dalam kecukupannya kita, orang lain pun bisa bersyukur. Amin Bapak Ibu. Makanya kenapa ini yang Alkitab ajar di ayat 14. Coba saudara bisa lihat dengan saya di ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Mengapa dalam keadaan kenyang dan dalam keadaan berlimpah, saudara dan saya harus cukup, harus ada pada posisi cukup? Kenapa dalam keadaan berlimpah dan juga dalam keadaan kenyang, saudara dan saya harus berani diperintah oleh Tuhan? Sebab begini Pak Ibu, tetap akan ada orang susah di sekeliling kita. Waktu saudara dan saya mengalami keadaan limpah dan mengalami keadaan kenyang, ini yang Paulus bilang, baik perbuatanmu, karena kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Mengambil bagian di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata ini, song koi noneho. Mengambil bagian tuh artinya begini,
Kamu telah berkomunikasi dengan saya. Kamu tahu banget, kamu tahu sekali bahwa saya sedang ada dalam keadaan susah. 2, mengambil bagian tuh artinya adalah begini. Mengambil bagian, menjadi bagian bersama-sama dengan orang lain dalam kesusahan mereka. Jadi ini yang Alkitab bilang. Kalau toh saudara dan saya pernah ada dalam keadaan lapar, pernah ada dalam keadaan kekurangan, kita perlu menghargai keadaan itu. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita menghadapi keadaan ini. Sebab pada pergantian musim, waktu Tuhan membawa saudara dan saya kepada keadaan kenyang atau berkelimpahan, saudara dan saya harus tetap berada di dalam Tuhan supaya kita menghargai kata cukup. Waktu saudara dan saya menghargai kata cukup, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Kita dapat, Alkitab bilang begini, mengambil bagian bersama-sama dengan orang-orang yang sedang mengalami keadaan susah. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu, kenapa kita harus menghargai kata cukup dalam posisi limpah dan dalam posisi kenyang? Karena perkataan cukup buat kita akan membuat kita bisa turut mengambil bagian dalam kesusahannya orang lain. Sehingga mereka akan berpindah dari keadaan lapar dan dari keadaan kekurangan kepada keadaan kenyang dan berkecukupan dalam kehidupan, sehingga ada ucapan syukur yang terus-menerus keluar dari mulut mereka kepada Tuhan. Amin. Coba, saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam kitab Roma pasal 12, Bapak Ibu. Kitab Roma pasal 12 ayat 15 dan juga ayat 16. Roma pasal 12 ayat 15 dan juga ayat 16. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ingat, tadi Alkitab bilang apa di ayat 14? Perbuatanmu baik, karena kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, Roma 15 bilang, kalau ada orang bersukacita, baiklah kita bersukacita bersama, turut mengambil bagian dalam sukacita mereka. Tetapi Alkitab bilang, kalau ada orang yang nangis karena mereka kekurangan, karena mereka kelaparan, maka saudara dan saya harus melakukan perbuatan baik. Turutlah mengambil bagian di dalam tangisan mereka sebab mereka lapar dan mereka kekurangan. Coba lihat ayat 16. Alkitab bilang, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Apakah perkara-perkara yang sederhana? Menangislah dengan orang yang menangis. Kalau saudara berlimpah dan ada orang yang berkekurangan, turutlah ambil bagian dalam kekurangan mereka. Tolonglah mereka, berbagilah, karena saudara dan saya telah terbiasa dengan kata cukup. Amin. Lalu ayat 16 punya kalimat terakhir, janganlah menganggap dirimu pandai. Lihat, ayat 16 kalimat awal bilang begini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Ini kan sebenarnya nilai yang diajarkan dalam kehidupan berkomunitas, Bapak Ibu. Bahwa di dalam kehidupan pengiringan akan Kristus dan juga di dalam kehidupan berkomunitas, waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan kekurangan atau bahkan kelaparan, saudara dan saya akan berkata kepada diri sendiri, oke, saya akan bisa menghadapi kisah ini, saya akan mencukupkan diri saya dengan kisah ini, saya tidak akan mengisi kisah ini dengan keluh kesah, saya akan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama dengan saya. Dia tahu apa yang saya alami. Dia paham betul saya sedang ada pada posisi menangis. Dia akan menolong saya. Nah, kata cukup akan membuat saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau toh hari ini saudara dan saya hanya punya sepiring nasi, lalu begini, besok kita udah nggak tahu kita mau makan apa. Nah, ini yang Alkitab bilang, cukupkan diri dengan apa yang ada.
Makanlah sepiring nasi dalam ucapan syukur, karena kita tahu Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa menghadapi kisah ini dan keluar sebagai orang-orang yang mengatasi, lalu kemudian orang-orang yang menang. Amin, Bapak Ibu. Saya pernah sekali waktu dalam salah satu kisah hidup nggak punya uang, Bapak Ibu. Untuk beli makan itu nggak punya uang. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk datang pada Tuhan dan bilang sama Tuhan, saya nggak punya uang untuk beli makan, Tuhan. Saya tahu bahwa kalau saya nggak makan, saya akan lapar. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu menyediakan. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Jadi, saya menyerahkan kisah saya yang kali ini kepada Tuhan. Tuhan tahu kapan harus mencukupkan saya. Setelah saya bilang amin, Bapak Ibu, makanan tidak tiba-tiba muncul. Saya harus ada pada posisi lapar, Bapak Ibu, karena memang nggak ada uang untuk beli makanan, bukan lapar satu hari. Saya ingat betul, saya tidak makan 3 hari, karena memang nggak punya uang untuk beli makan. Makanya Paulus bilang begini, segala sesuatu sudah bukan rahasia buat saya, karena saya pernah lapar, saya pernah kurang, saya pernah kenyang, saya pernah kisah berlimpah, itu saya pernah mengalaminya. Dan Paulus bilang, segala sesuatu bukan rahasia buat saya. Nah, begini Pak, Ibu, waktu saudara ada pada posisi lapar dan kekurangan, cukupkan diri dengan apa yang ada. Berkatalah, oke, pada kisah ini saya akan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau toh hari ini saya nggak makan, saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab saya percaya, Dia yang akan mencukupkan saya. Amin. Pada posisi ini, saudara dan saya harus ada pada keadaan saya cukup Tuhan. Saya lapar, tapi saya cukup Tuhan. Ingat, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan bekerja di dalam kita. Sehingga saudara dan saya akan memperoleh kemampuan untuk mengatasi rasa lapar di dalam kita. Sampai pada akhirnya kita bisa keluar sebagai orang yang menang. Pada hari yang ketiga, Bapak Ibu, ada orang ketok pintu pagar. Waktu saya buka, ternyata orang itu datang bawa makanan. Makanan itu saya bisa makan, lalu saya bisa panaskan sampai bertahan 3 hari. Jadi setelah nggak makan 3 hari, Tuhan suplai makanan dengan menggunakan orang lain kirim makanan buat saya, sehingga saya bisa makan sampai 3 hari. Setelah 3 hari berlalu dalam posisi bisa makan, akhirnya ada berkat Tuhan dalam bentuk uang, itu bisa ada datang pada saya. Tangan saya bisa pegang uang, sehingga pada akhirnya saya bisa beli makanan untuk kemudian saya makan. Nah, itulah sebabnya ayat 11 sampai ayat 14 itu sebenarnya satu rangkaian, Pak Ibu, bahwa waktu kita susah, jangan mengeluh. Cukupkan diri dalam ucapan syukur pada keadaan susah. Sebab kalau akhirnya Tuhan memberkati kita, saudara dan saya harus hargai kata cukup dalam keberkatan. Sehingga pada akhirnya, karena kita tahu bagaimana rasa susah dalam kelimpahan kita, waktu kita tahu menghargai kata cukup, kelimpahannya kita bisa kita pakai, ayat 14 bilang, bisa kita pakai untuk mengambil bagian, menolong orang lain yang sedang susah. Kebenaran ini akan membuat saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan
untuk pada akhirnya menolong orang lain, bertemu dengan ucapan syukur, bertemu dengan kemenangan, karena di dalam susah mereka bersyukur kepada Tuhan dan mereka meraih kemenangan karena ada pertolongan demi pertolongan dari Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka melalui hidupnya kita. Amin. Bapak Ibu, kita sedang ada pada musim susah. Semua orang di seluruh dunia sedang berhadapan dengan COVID-19. Nah, ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau hari ini saudara lapar, kalau hari ini saudara kekurangan, tetaplah bersyukur sambil menanti-nantikan pertolongan Tuhan datang. Amin. Kita bisa mengatasi persoalan ini dan keluar sebagai orang menang. Tetapi kalau saudara sedang ada pada keadaan kenyang, lalu saudara sedang berada pada keadaan kelimpahan, berupayalah untuk belajar berkata cukup buat diri sendiri. Lalu kalau toh saudara berkelebihan, gunakan kelebihan saudara untuk begini, berbagi hidup dengan orang lain di musim kesusahan mereka, supaya pada akhirnya semua orang berkecukupan, lalu ucapan syukur akan naik kepada Tuhan karena terbukti bahwa Tuhan memelihara kita bersama karena kita menghargai kata cukup. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu firman-Mu adalah benar. Kami tahu di musim kesukaran, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk mengatasi apa aja dan keluar sebagai orang menang. Di musim kelimpahan pun, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, supaya pada akhirnya kami menghargai kata cukup, lalu kami bisa berbagi kelimpahan di dalam diri kami untuk orang-orang yang sedang berkesusahan, supaya ada ucapan syukur dalam hidup kami, tapi juga ada ucapan syukur dalam kehidupan orang lain. Ajar kami dalam segala musim untuk tetap menghargai kata cukup. Ajar kami untuk menjadi alat yang Tuhan bisa pakai untuk memberkati lebih banyak orang, supaya pada akhirnya semua orang tetap menghargai Tuhan yang peduli atas kehidupan kami, waktu mereka berada dalam keadaan susah ataupun waktu mereka berada dalam keadaan senang. Kiranya semua orang tetap terikat hati dan berani diperintah oleh Tuhan dalam kehidupan, supaya pada akhirnya bagi kami tidak ada rahasia ketika kami menghadapi kehidupan. Kami menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan, dan kami tahu kami akan tetap menjalani kemenangan karena Tuhan berpihak di dalam kami. Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami, supaya seumur hidup kami akan dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.